Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Sdianingsih. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Banyuasin. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan melakukan praobservasi bersama rekan sejawat saya. Boleh Pak diperkenalkan namanya Pak? Perkenalkan, nama saya Nafasa. Saya mengajar IPA di SMP Negeri 2 Banyuasin. Baiklah Pak, terima kasih untuk perkenalannya. Jadi Pak, saya kali ini akan melakukan supervisi. Nah, diawali dengan melakukan praobservasi Pak ya. Jadi tujuan dari supervisi adalah untuk bagaimana nantinya menilai dengan pembelajaran yang Pak Ahmad lakukan. Sudah itu nanti mungkin dengan adanya supervisi bisa kita adakan suatu pembelajaran. Itu nanti ditemukan suatu hal yang kita rasa mungkin belum pas untuk pembelajaran. Baiklah Pak, apakah boleh saya diizinkan untuk melakukan observasi bersama Pak Ahmad? Baiklah Pak Ahmad, untuk pembelajaran yang akan Pak Ahmad lakukan, yang akan direncanakan itu materi tentang apa Pak? Untuk pembelajaran yang akan saya gunakan itu yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Materi ini ada di kelas 8. Insya Allah Baiklah Pak Ahmad, jadi Pak Ahmad akan menyampaikan materi di kelas 8 itu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Oke Pak, untuk mengenai tujuan pembelajaran mungkin bisa Bapak sampaikan tujuan pembelajaran apa Pak? Yang pertama, memahami struktur organ dari tumbuhan, kemudian menganalisis organ-organ pada tumbuhan, dan yang ketiga, siswa akan membuat produk dari daun dari organ-organ pada tumbuhan nanti. Jadi ada tiga Pak ya. Jadi tujuannya tadi untuk memahami bagaimana tadi struktur dan memahami organ pada tumbuhan dan menganalisis produk Pak ya. Nanti ada 3 yang ingin Bapak capai dari tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, untuk area pengembangannya Pak, kira-kira yang ingin dicapai apa saja Pak? Untuk area pengembangan sendiri yang akan saya capai itu ada 3. Yang pertama, karena kita sudah menggunakan pembelajaran kurikulum mereka, jadi kita sudah diharuskan untuk menerapkan 3. Itu yang pertama ada konten berupa video atau gambar yang akan saya jelaskan nanti untuk memancing stimulus siswa, dan juga bisa juga untuk melihat gaya belajar siswa sendiri, apakah anak tersebut audio, visual, atau kinestetik nanti. Oke, dari sini kita bisa lihat anak-anak gaya belajar anak tersebut. Yang kedua itu tentang proses ini yang akan kita nilai, yaitu pengetahuan terhadap objek yang akan kita amati, misalnya untuk organ tumbuhan. Nah, pengetahuan yang akan kita nilai. Kemudian di tahap terakhir yaitu produk ini yang kita nilai adalah kolaborasi dari antar kelompok. Kemudian ada keterampilan juga yang akan kita nilai di sini. Jadi di area pengembangan yang akan saya lakukan itu ada 3. Baiklah Pak, jadi dari penjelasan yang Pak sampaikan tadi tentang area pengembangan yang sudah dicapai, artinya ada 2 garis besarnya Pak ya, yaitu pengetahuan dapat, keterampilan juga dapat, yaitu harus di produknya Pak ya. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir Pak ya, mengenai strategi yang dipersiapkan Pak Ahmad dalam pembelajaran ini kira-kira apa Pak, yang terkait tentang metode, media, ataupun pendekatan? Oke, untuk pendekatannya kita menggunakan studi center. Kemudian nanti saya sebagai fasilitator, pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma tumbuhan. Kemudian nanti langsung kita belajar di rumah untuk mengamati langsung. Nanti saya juga memberikan lembar kerja studi untuk mereka isi. Nah, mereka isi organ apa saja yang ada di tumbuhan ini nanti. Terus mereka akan juga presentasi nanti, ada diskusi dan presentasi juga untuk mereka paparkan nanti. Pak, mungkin luar biasa Pak ya yang akan direncanakan ini. Jadi dari semuanya itu sudah mengacu ke Pak ya, kebutuhan kepada murid dan studi
Bapak cekkan kehadiran dulu siapa yang nggak masuk pada hari ini, ya? Ahmad Alipudin, Alma Inaya, Alfika, Ati, Aurel. Bapak punya pertanyaan, ya? Pernah lihat pohon? Pohon itu ada apa saja? Kayaknya Yogi bisa deh. Apa Yogi? Enggak. Organ-organ apa? Di pohon itu ada apa saja? Lagi. Pak. Ada apa? Buah. Pohon. Di pohon itu ada apa tadi Yogi? Buah. Oke. Yang kedua. Oke, ada daun. Terus? Oke, siapa yang bisa nambahin? Alif. Ada akar. Selanjutnya. Ada ranting. Oke, batang. Ada apa lagi? Yang warnanya cantik. Bunga. Mereka tidak bisa ini tanpa ada. Mereka tidak bisa hidup. Jadi hari ini kita akan belajar tentang organ pada tumbuhan, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama, kalian harus mengamati organ pada tumbuhan, kemudian menganalisis organ pada tumbuhan, dan yang ketiga adalah kita akan membuat produk yang berdasarkan dari pohon-pohon, ya. Misalnya pohon ini, daun ini bisa digunakan apa? Nanti itu saya kembalikan kamu. Pak, saya mau bikin spray. Oke, kita bikin spray. Pak, saya mau bikin clipping. Boleh. Pak, saya bikin vlog tentang organ tumbuhan. Saya kembalikan ke kamu, ya. Nanti saya akan bagi kelompoknya. Paham? Paham. Oke, saya akan bagi kelompok 1 sampai 4. Kelompok 1 mana? Yang mau bersedia kelompok 1? Yang mau bersedia kelompok 1? Oke, kelompok 1 silakan berdiri di sini semua. Ya, bersedia kelompok. Ya. Ada cewek. Apa fungsi akar? Siapa yang tahu? Oke, Zahira silakan. Apa? Ayolah, masuk aku. Oke, akar berfungsi untuk menunjukkan berdirinya tubuh tumbuhan. Kalau ibaratnya kita nih, apa itu akar? Siapa? Kalau di tubuh kita, di bagian mana yang akar? Kaki. Oke, selanjutnya yang kedua, batang. Siapa yang tahu fungsi batang? Apa? Coba Alif. Oke, berfungsi untuk menghubungkan akar dan daun. Tubuh kita yang mana batang? Badan. Badan, ya. Badan kita ini ibaratnya menghubungkan dari tangan ke kepala, ya. Oke. Selanjutnya daun. Siapa yang bisa? Imelda. Daun mempunyai fungsi utama sebagai tempat fotosintesis, penguapan air, dan pertukaran udara. Oke, ya, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan juga, ya. Dan kami betina di situ. Oke, akar, ya, dia terbagi menjadi 2. Ada akar apa? Serabut dan akar tunggal. Siapa tahu perbedaannya? Akar serabut dia tidak memiliki akar pokok, dia tidak memiliki akar pokok, sedangkan akar tunggal memiliki akar pokok, ya. Kalau lagi, kalau akar serabut dia enggak, tiba-tiba menang, ya. Oke, batang. Ada yang tidak berbatang dan ada yang tidak berbatang.
Yang berbatang apa? Pohon. Pohon apa? Mangga, jambu. Yang tidak berbatang siapa? Benar, Ridwan, pisang. Apabila kita kupas batang kelopak, dia tidak ada batang. Ya, oke. Selanjutnya daun. Daun itu ada apa saja? Mirip. Yang ini, yang ini, ya, bentuknya seperti jari. Berarti dia menjadi. Oke. Paham sampai sini? Tugas kalian bawa buku gambar, keluarkan buku gambarnya. Jadi saya tugaskan untuk kalian, kita belajar langsung keluar untuk mengamati 5 tumbuhan. Berarti digambar. Ya, ya, 5 tumbuhan itu daunnya berbeda-beda semua. Iya. 3. Kelompok selesai duluan akan mendapatkan hadiah dari saya. Saya kasih waktu 15 menit untuk kalian mengamati tumbuhan. Kalau bisa daunnya berbeda semua. Dimulai dari sekarang. Ada batang, ada daun, ada akar ya. Digambar semua. Duduk bersama, kelompok. Jangan pernah merusak. Duduk aja, duduk. Duduk sekelompok palkis. Batangnya, daunnya, akarnya gimana? Tanamannya ya. Digambar, langsung digambar ya. Pakai buku gambar, mana buku gambar? Oh, cari yang ada kelas ya. Sabar aku nyari. Don malu-malu itu apa dia? 3 ya. Malu tuh. Yo, putri malu cepat cari. Jangan pergi kalau dia ada sini. Kenapa itu? Dan jambu. Kan ada tadi disebut dan jambu. Pak sini. Oke. Situ Bepi, lihat budak cowok itu. Sabar dia. Dia dulu lapisi dulu. Iya. Berat. Sudah ya. Budak cowok sini Pi. Ini kita Pi. Nomor tak. Apa yang dari aku terang pakai Bu, cantik kan? Cepet kan jadinya? Selesai, Pak. Selesai dong. Ya kemari. Ini nah, gambar lah nah, kayu nih. Gambar juga. Lidah nak, slide-nya berbeda-beda. Ini lidah menantu, bentuk akarnya gimana, daunnya gimana, ya? Itu yang saya tanya. Ini nggak jelas nih bentuk akarnya nggak ini. Dan jambu nih Pak. Ada. Nah, iya kayak gitu bentuk daun, terus bentuk batangnya gimana? Mana beda banget tapi jembek Ya, itu dijengok semua. Pak. Emang daun juga di gambarnya Pak. Iya kayak gini. ini cak mana nih? Daun mangga Nah, kalau kamu mau lihat akar, dia gigitin dulu. Pasir tuh. Ini Pak. Nah, ini apa itu? Nah, dia kan kalau dia mudah dicabut berarti akarnya akan serabut. Kalau akarnya nggak bisa seperti ini nih, dia nggak bisa dicabut ya karena akarnya akan semakin dalam masuk dalam tanah. Itu akar pokoknya yang ada di dalam tanah itu. Ya. Apa pula dia? Apa itu loh? Kita tanam Mana bulatnya itu? Habis serabut nih. Serabut. Pinang. Kiri aku masih aku. Ini enggak sih begini. Ini Bu.
tidak realita. Tapi belum kuanu pakai pena. Tidak menantu. Lihat pi. Nah kayak gitu bagus itu. Yang ini saya setuju. Gambarnya kayak gini. Hebat kan aku, buset. Itu kan saya hargain. Oh, kita hargai. 3 rumput 2 lagi Cemara. Udah. Mana? Buah belimbing beli dulu. Tidak menantu. Pepaya. Mertua. Satu lagi. Bedada. Ubi 6 ya berarti ya. Kelompok 3. Tapak darah. Jambu biji. Apa? Jambu biji atau guava. Oke, kelompok 4. Rumput. Pinang. Toko suci perak. Manimon putih timah. 5. Ada di kelompok mana? Oke, maju dulu kelompok 3. Silakan presentasi. Semuanya maju. Terus nama apa? Oke, silakan jeluk. Akar dulu. Akar dulu apa ya? Tunggang benar. Terus batangnya berkayu enggak? Berkayu. Daun. Bentuknya gimana daunnya? Mana coba lihat gambarnya. Oke, ini benar. Berbuah tidak? Oke, selanjutnya mangga. Silakan jelasin mangga bentuknya. Sari-sarinya. Akar tunggang. Akar tunggang, batangnya Kayu. berkayu, daun Menyirip. menyirip. Oke. Selanjutnya ubi. Gantian. Ya, semuanya harus tepat. Oke, ubi batangnya gimana, Fikar? Tidak. Ubi dia tidak berbuah. Apa kalau ubi? Modifikasi akar. Yang kalian makan berarti akarnya. Oke. Selanjutnya apa? Oke, kasih tepuk tangan. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendapatkan daun mangga, Lagi. daun pepaya, daun lidah mertua, daun jambu, daun rumput, daun lidah mertua. Oke, saya mau lidah mertua dulu. Ya, apa? Struktur akarnya gimana? Serabut. Serabut benar. Terus berbatang tidak? Tidak berbatang benar. Ya, dia tidak berbatang. Apabila kita buka satu-satu, Tidak kita tidak berbatang. menemukan Batang. Batang benar. Oke, berbunga enggak? Daunnya ngapain? Daunnya apa? Enggak meruncing. Kalau Daunnya batang. akar Enggak. tunggang, tapi dia tipenya muncul ke atas, itu disebut dengan akar napas. Ya, akar tunggang tapi tipenya akar napas ya. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke ya. Bapak menyimpulkan dulu bahwasanya kita sudah belajar berapa? 6 ya. Bahwasanya organ pada tubuh itu terdapat 6 organ, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi akar tadi ada berapa tadi? 2. Ada akar apa saja?
apa tadi? Akan nafas karena akannya muncul ke permukaan tanah. Oke, batang. Ada yang jelas berbatang dan ada tidak jelas berbatang. Yang tidak jelas berbatang tadi apa? Pisang, lidah mertua, lidah menantu ya. Itu tidak jelas berbatang ya. Kalau yang berbatang kita sudah pasti tahu ya. Oke, daun. Ada yang daunnya. Oke, berarti sudah paham. Untuk tugas selanjutnya dari praktik hari ini, anak-anak bisa membuat laporan, bisa tugas terakhirnya, bisa juga bikin vlog ya, ataupun membuat herbarium tumbuhan. Jadi itu untuk tugas minggu depan. Tugas minggu depan silakan kalian pilih mana yang kalian anggap mudah untuk dilakukan sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak ya. Paham? Oke, jadi minggu depan kita belajarnya yaitu organ pada tumbuhan sudah. Sekarang kita belajar organ pada manusia untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, Bapak tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Setianingsih. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Banyuasin. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu boleh Pak diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Pak Matasan. Di sini saya mengajar IPA di SMP Negeri 2 Banyuasin 2. Baiklah Pak, jadi hari ini kita akan melakukan pasca observasi ya. Jadi setelah Bapak tadi melakukan supervisi di kelas, saya selanjutnya akan melakukan pasca refleksi atau observasi. Nah baiklah Pak, jadi pasca observasi ini tujuannya untuk merefleksi hasil dari supervisi yang sudah saya lakukan kepada Bapak. Nah, ya Pak, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak jawab terkait dengan pelaksanaan supervisi yang sudah dilakukan. Baiklah Pak, langsung saja ke pertanyaan Pak ya. Dari pembelajaran yang Pak Mat lakukan tadi, kira-kira bagaimana Pak perasaannya? Perasaannya itu ya senangnya senang, tapi masih ada sedikit kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan tadi Bu. Iya. Ada senang dan ada rasa masih ada Kurangnya. Nah, yang selanjutnya Pak, kira-kira dari pelaksanaan pembelajaran yang Pak Mat lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah Bapak buat? Oke, untuk pembelajaran yang saya laksanakan tadi pagi, alhamdulillah sudah terlaksana, tetapi sudah saya programkan semua kemarin, tetapi pada saat pelaksanaan saya sudah menyiapkan proyektor untuk menayangkan video, kemudian PPT pembelajaran. Ternyata pada saat hari itu ternyata lampunya padam Bu. Jadi saya mencari alternatif lain, saya menjelaskan sendiri, kemudian tetap mengajak anak untuk praktek lapangan. Jadi untuk kendalanya lampu tadi Pak Iya, ya. seharusnya menaikkan video, tahunnya tidak bisa. Bagaimana sekali Pak ya, Bapak masih bisa mencari alternatif lain. melakukan tulis Pak. Iya, papan tulis ya. Oke, nah Pak, dari hambatan itu sudah tadi nah selanjutnya kita kan sudah memiliki 4 kompetensi utama. Jadi ada pedagogi, pengetahuan, profesional Pak ya. Nah dari 4 kompetensi yang ada di kita, kira-kira kompetensi apa Pak yang akan Bapak kembangkan untuk pembelajaran ini? Seharusnya 4 itu harus ada. Yang pertama profesionalan. Kita harus profesional untuk apa yang kita sudah buat, apa yang sudah dijadwalkan kita lakukan. Kemudian kepribadian inilah yang akan kita transferkan ke anak, misalnya tanggung jawab kita, terus bagaimana kita datang tepat waktu, kemudian disiplinnya kita, ya, terus sosial, bagaimana pembelajaran itu tidak hanya ke siswa, tapi guru juga sebagai fasilitator.
ya ada interaksi antara guru dengan siswa dengan siswa. Jadi pembelajaran itu bisa sukses apabila interaksinya bagus atau komunikasinya bagus. Dari keempatnya tadi Bapak punya salah satu fokus yang pengen lebih dikembangkan. Kira-kira di kompetensi apa Pak? Sosial. Sosial Pak. Saya lihat dari satu kelas itu ada anak-anak yang introvert, yang diam, hanya kayak ke temannya saja. Jadi yang kita munculkan sekarang itu jiwa sosialnya. Bagaimana siswa yang pendiam itu bisa berinteraksi lewat apa? Lewat kolaborasi, kerja kelompok tadi yang kita buat tadi. Jadi anak itu bisa nggak mengandalkan satu teman, karena setiap anak itu memiliki kecerdasan masing-masing. Soal interaksi dengan anak dan interaksi dengan yang lain, individu ya. Artinya ada kompetensi memfokuskan lebih ke sosial. Suatu hal yang penting yang harus dipegang Pak ya. Baik Bapak, ada hal terakhir yang saya tanyakan. Kira-kira Pak, harapan Bapak untuk pembelajaran selanjutnya setelah seperti ini apa? Membuat produk. Tadi sudah kita belajar mengenal, kemudian tahu jenis-jenisnya. Sekarang bagaimana fungsi dari yang Tuhan ciptakan ini untuk manusia itu apa? Jangan mereka hanya bisa ya pohon buahnya digunakan, tetapi Tuhan itu menciptakan daun, akar segala macam itu memiliki fungsi masing-masing. Dari semua yang Tuhan ciptakan itu akan kita gunakan dalam bentuk produk yang akan kita buat nanti. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Pak Ahmad tentang harapan Pak Ahmad, jadi Pak Ahmad akan lebih nantinya di pembelajaran menekankan ke bagaimana cara menciptakan produk atau proyek yang dihasilkan dalam pembelajaran. Ya, karena kita di kurikulum Merdeka ini kita harus belajar kodrat alam, kodrat zaman. Keren sekali Pak. Oke Pak, mungkin itu yang dapat kita bahas pada hari ini. Kemungkinan mungkin akan kita ketemu lagi untuk pembahasan yang lainnya lagi Pak ya. Terima kasih Pak untuk waktunya pada hari ini. Semoga kita sebagai kaum pembelajar sama-sama bisa memperbaiki untuk pembelajaran kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.